Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Kita disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, korban ini adalah apa Bapak Ibu? Kira-kira terusan kalimat saya, korban ini adalah nopo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dijamin nggak tahu, mungkin kalau enggak nopo. Jadi korban itu adalah sebuah nopo Bu? Syariah yang dicontohkan oleh awalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul adzim. Pimpinan cabang Muhammadiyah Bandar Pacitan yang dirahmati Allah dan para sesepuh-sesepuhnya, pimpinan cabang Aisyah Bandar Pacitan yang sangat kami hormati, para angkatan muda Muhammadiyah NA, dan juga jamaah Majelis Taklim Ahad Wagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat pada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Jadi majelis ilmu itu termasuk panggilan Allah. Apalagi Bapak Ibu, yang panggilan Allah itu apalagi? Haji juga panggilan Allah. Ada lagi? Mati juga panggilan Allah. Jihad panggilan Allah. Termasuk menuntut ilmu ini juga jihad, Bapak Ibu. Sholat termasuk ya? Sholat juga panggilan Allah. Subhanallah ya. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Sehat, bahagia itu wajar. Ada yang tidak sehat bahagia pagi ini? Halo? Ada yang tidak sehat bahagia? Ya. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi tidak sehat kok bahagia itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita ini hidup kan sudah cukup lumayan gitu Bapak Ibu ya. Umur kita sudah berapa? 50-an gitu ya. Sudah 50-an ya. Ada yang, tapi ada yang muda ya. Ternyata kunci hidup itu hanya 3D Bapak Ibu. Apa? D yang pertama apa? D yang pertama dijalani. Dijalani ya. D yang kedua dinikmati. D yang ketiga disyukuri. Itu nikmat Bu ya. Dikasih sakit kita syukuri. Sebelumnya kita sudah diberi sehat cukup lama ya.
dikasih sakit sedikit-sedikit, nggak apa-apa, nggih. Kita nikmati, kita syukuri. Apalagi kalau kita bisa bersabar, Bapak Ibu. Halo? Bisa bersabar. Orang yang sakit itu bisa lebih nikmat dari orang yang sehat. Yakin mboten? Kalau kita menyadari dan bisa menerima dengan ridho, sarannya ridho, tidak mengeluh, nggih. Orang sakit itu lebih nikmat dari orang sehat. Karena orang sehat itu kadang-kadang banyak lupanya pada Allah. Betul nggih? Lupa, kemelelet gitu. Dikasih sehat itu kadang-kadang manusia itu nggih kemelelet gitu, kemelinti, kementus, kemaki, nggih, kemayu gitu. Pes sehat gitu. Pes sehat. Tapi kalau sakit banyak istighfar gitu, banyak mendekat pada Allah. Niki Bapak Ibu. Jadi sebenarnya diberi sakit kalau bisa dinikmati insya Allah, okay. Apalagi kok bersabar ketika diberi sakit Bapak Ibu. Kok bersabar? Apa balasannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Balasannya nopo? Di Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sakit kok bisa bersabar, ini balasannya, pahalanya mendapat pahala tanpa batas dari Allah. Tanpa batas Bapak Ibu. Dan kata Imam Nawawi, dia bisa masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Neng syaratnya sabar. Sabar itu masih kurang loh Bu. Suwabar ya. Jadi kudu iso suwabare pol. Sabare tenanan, dinikmati. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh seneng dikasih sakit loh amalan Pak. Seneng diuji sakit. Karena dengan sakit dia lebih dekat pada Allah. Ini Bapak Ibu ya. Makanya dinikmati ya. Dijalani, disyukuri. Niki Bapak Ibu. Tapi yang dirahmati Allah, coba semua tangan digerakkan seperti ini, digerakkan. Semua tangan digerakkan dulu untuk pemanasan. Semakin cepat, semakin cepat. Perhatikan kata-kata saya. Letakkan dagu Bapak Ibu. Dagu. Masa pacitan dagu di sini ya. Masya Allah. Mboten napa-napa nggih. Enggak apa-apa, nggih. Ini namanya salah paham Bapak Ibu nggih. Namanya apa? Salah paham. Pirsa artinya salah paham? Saya salah paham. Salah paham itu penjenengan salah, saya paham Bapak Ibu nggih. Ini artinya salah paham nggih. Mboten napa-napa nggih. Kadang-kadang memang kita hidup itu harus salah paham ya. Kalau benar terus itu keenaan ya. Kadang-kadang salah paham ya. Salah-salah dikit. Itulah manusia ya. Al-insanu makhalul khata wa nisyan. Gak usah digawe ribet. Ya betul usah digawe rumit ya. Salah ya minta maaf dan yang satunya memaafkan. Karena ngoten hidup itu enak ta Bapak nggih. Nggih. Salah ya memaafkan. Dikasih amanah dilaksanakan dengan baik, nggih. Dikasih tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai dikasih amanah kemudian mau meninggalkan sing ngasih amanah, itu nggak boleh gitu. Kasih amanah, siapa dulu yang ngasih amanah. Nah, ini kita harus jaga amanah itu. Niki Bapak Ibu. Bapak dirahmati Allah. Kita nanti akan ngaji bareng ya Bapak Ibu di sini ya. Jadi jangan dikira saya di sini itu lebih pintar dari panjenengan. Mboten kula niati mencari ilmu di sini nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji itu adalah panggilan.
Panggilan. Panjenengan tahu panggilan di mana? Di mana? Halo, yang sudah pernah umroh atau haji? Di mana? Enggak. Kata-kata yang menunjukkan panggilan itu di mana? Pada kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Coba bareng-bareng ayo Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Umroh itu ikhtisakur, ihram tawaf, sa'i dan cukur. Umroh itu ikhtisakur, ihram tawaf, sa'i dan cukur. Umroh itu ikhtisakur, ihram tawaf, sa'i dan cukur. Ayo, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Haji itu ihwuma musmin lontoi sakur berharap mabrur. Ihram wukuf mabidi Muzdalifah mina melontar jumrah tawaf ifadah haji dan mabrur. Haji mabrur tujuan kita. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, jadi haji itu panggilan, termasuk umroh Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat dan puji hanya milikmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Bapak Ibu, tadi ketika bertalbiyah ada yang menderedak Bapak Ibu. Ya. Ada yang menderedak. Deredek itu kan menderedak Bapak Ibu. Ada yang menderedak ya. Nah, itu insya Allah tanda-tanda panjenengan bakal dipanggil oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Berarti sing mboten menderedak mboten dipanggil Pak. Nggih insya Allah sama-sama nggih. Yang penting pokoknya kita punya niat, tekad, semangat yang kuat. Nomor satu kuncinya itu Bu, niat, semangat, tekad ya yang kuat. Bapak yang dirahmati Allah, di Quran surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti
man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah apa, Bu? Kewajiban kita kepada Allah bagi orang-orang yang mampu atau istita'ah, sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi haji itu kewajiban kita, Bapak Ibu. Kewajiban kita. Siapa yang wajib? Bagi yang mampu. Nah, orang yang mampu itu siapa, Bapak Ibu? Halo, sinten? Sinten, Bu? Orang yang sehat. Orang yang sehat. Orang yang mampu biayanya. Mampu biayanya. Negaranya aman. Negaranya aman. Penjenengan kok pinter mentu, Bu, Masya Allah. Guru fikih nih ya. Subhanallah. Lah kok dereng diulang kok pun saged pinter dimen ngoten nggih. Masya Allah. Betul Ibu nggih. Jadi mampu ini menurut Menteri Pendidikan kita, Pak Profesor Dr. Abdul Mukti, istita'ah. Mampu itu istita'ah. Yang pertama apa, Bu? Fil jismi. Apa fil jismi itu? Sehat jasadnya, sehat fisiknya, sehat jasmaninya. Karena haji itu ibadah fisik, Bapak Ibu ya. Ibadah fisik. Mulai dari termasuk tawaf, sa'i, melontar jumroh, okay. Saya pernah mengalami, Bu. Jadi memang benar-benar itu ibadah fisik. Jadi ketika melontar jumroh, jadi dari tempat apa itu penginapan di tenda itu menuju ke Jamarot itu waktu saya itu sangat jauh, Bu, sekitar 8 kilo. Itu saya benar-benar merasakan kayak teklek kaki saya itu, Bapak Ibu, kayak teklek itu. Ketika itu baru mau melontar jumroh, Bu. Makanya benar kalau haji itu ibadah fisik, memang benar itu, Masya Allah. Tapi karena seneng, karena ikhlas, maka dinikmati. Jadi meskipun teklek tetap dinikmati, nggih. Jadi menikmati dalam keteklekan, Bapak Ibu gitu. Jadi dinikmati, asik dan senang. Maksud saya memang dikatakan fisik itu seperti itu, Bu. Ya. Belum kadang-kadang kalau tawaf itu cukup lumayan itu ya. Apalagi kalau ada yang batal. Halo. Kalau batal harus mengulang, Bu. Meneruskan sampai di mana tadi batalnya, gitu. Nah, tapi kalau sa'i batal boleh, nggak apa-apa. Jadi makanya penjenengan fisiknya harus kuat. Yang pertama fil jismi, yang kedua fil mal, duitnya harus sehat. Duitnya harus sehat. Duit sehat itu apa? Enten duitnya enten nggih. Kantongnya tebal, cukup nggih. Tad, kalau sampai hari ini belum ada gimana, Ustaz? Nabung, Bapak Ibu. Caranya nabung. Jadi saya ingin bercerita. Jadi saya itu naik haji tahun 2009, Bapak Ibu. Waktu itu saya hanya punya uang 1 juta. Saya bilang ke istri saya, "Ayo Mi, munggah ke haji." Itu saya sampai tertawa, loh, duit endi lho Mas? Wis ta Gusti Allah sugih bisa kalau ngoten, Bu. Akhirnya uang 1 juta itu, ayo besok kita ke bank. Kita menabung, Bu. 500.000 atas nama saya, 500.000 atas nama istri saya. 3 hari kemudian dapat duit, Bu, 3 juta. Tambahkan bleng. Kemudian tidak lama lagi dapat uang lagi 8 juta. Kita masukkan lagi. Bahkan yang luar biasa, Bapak Ibu, tidak lama kemudian saya dengar ada teman-teman kelompok arisan di Masjid Dhuwur, itu ada kelompok arisan, Bu. Kemudian ada yang ngontak saya, ngubungi saya, dan bahkan ada yang memberitahu saya, "Ustadz, ini ada 2 orang yang mestinya tahun depan itu berangkat. Dia mengundurkan diri, belum sempat untuk berangkat, belum siap ya." Akhirnya saya digabungkan di situ, Bu.
Jadi uang saya yang hanya beberapa tadi digenepi oleh arisan tadi. Akhirnya langsung dapat 2 porsi, bahkan 3 porsi dengan ibu saya. Dipinjam ibu oleh tim kelompok arisan itu. Jadi kan hanya setahun saya bu, 2008 dapat, 2009 berangkat. Nah, itu Allah bu, nggih. Ngoten niku Gusti Allah. Itulah kalau kita punya niat dan semangat yang tinggi, Allah memberikan kemudahan. Inilah buktinya kayak gitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah setelah haji di sana kami juga berdoa bu. Jadi di Mekah Al Mukarramah itu setrumnya tinggi Bapak Ibu, nggih. Setrumnya tinggi. Maksudnya apa strom tinggi itu? Apa bu? Doanya diijabahi oleh Allah. Diajabai, saya ikut doa, ya Allah mudah-mudahan suatu saat saya bisa menjadi petugas haji. Alhamdulillah 2013 ikut tes, dipanggil lagi menjadi ketua kloter, berangkat lagi bu. Tapi petugas hajinya nggak sah bu, beda dengan yang reguler tadi, nggak sah bayar, nggak sah sangu, berarti buatan bayar, buatan sangu bu, dibayari pemerintah, disangu oleh pemerintah. Alhamdulillah niku juga karena Allah. Niki Bapak Ibu. Jadi haji itu panggilan. Tapi kita nggak boleh berserah diri, panggilannya nunggu panggilan. Kalau nggak dipanggil. Ya caranya biar dipanggil gini wow, nggih napa? Punya niat, punya tekad, nabung. Jangan-jangan kalau sudah nabung dinamakan haji jangan diambil loh Bu, nggih. Halo. Jangan diambil loh. Wah, enek tanah murah wae tukokne lemah sik nggih. Gitu. Enek kebun murah tukokne kebun sik. Itu sama dengan, apalagi kalau sampai nggak jadi itu menipu Allah Bu, nggak boleh itu. Nggih, jangan sampai nggih. Kalau sudah niat, itu ya harus ada apapun nggak boleh goyah, gitu. Nggak boleh goyah, oke. Dan insya Allah haji penjenengan, umrah penjenengan tuh pulang dari haji umrah diganti oleh Allah Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Diganti. Saya pulang haji tahun 2009 itu, sepulang dari haji Bu, mobil saya baru Bapak Ibu. Tapi kredit Bapak Ibu. Kredit. Tapi kan tetap baru Bapak Ibu ya. Tetap bisa dan akhirnya ya lunas Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi itulah, jadi haji itu Bapak Ibu panggilan Allah. Dan jangan nanti berpikir nanti diganti nggak ya, apa gantinya? Diganti, yang ganti Allah. Insya Allah penjenengan belum berangkat haji sudah diganti. Tapi ada yang begini Bu, aku nanti aja tak mobil dulu, hajinya belakangan. Itu ya bener Bu, mobilnya dulu, hajinya belakangan, bener. Beluwakang gitu Bu ya. Artinya beluwakang itu. Tapi ada yang aku tak haji dulu, mobilnya gampang. Belum berangkat haji sudah bisa beli mobil. Banyak Bu, ngoten niku. Nggih. Jadi namanya ibadah pada Allah tuh diusahakan, diutamakan Bapak Ibu ya, dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh. Dan sambil minta petunjuk, karena yang memberi semuanya itu Allah yang memberi. Yang memberi kita itu semuanya Allah, yang merahmati Allah Bapak Ibu. Kadang ada orang tuh sugihnya ampun-ampun, sugihnya blegedu, nggih, pitung turunan gak entek, nggih. Tapi kalau nggak punya niat, nggak punya semangat gitu Bapak Ibu, punya niat nggak sungguh-sungguh, yuk nggak bakal kepanggil gitu Bapak Ibu ya. Tapi ada orang yang kelihatannya apa, menurut pandangan manusia nggak mampu, tapi kenapa dia bisa berangkat Bapak Ibu? Karena Allah yang memampukan. Barengan saya itu Bu, tahun 2009 itu dukun pijet Bu, itu sudah tua. Kan saya waktu itu ketua rombongan. Terus Mbah, saya tanya, penjenengan kok bisa haji, dari mana Mbah dananya? Alhamdulillah nak, saya itu mijet nak, tiap hari tak kumpulkan uang itu nak, 50.000, 20.000 dikumpulkan Bu.
dan dengan semangat yang luar biasa bisa naik haji, Bapak Ibu. Luar biasa nenek itu, semangatnya yang kuat. Pijet tuh Bu, gitu. Pijet, tapi ternyata karena semangat, karena tekad dan dapat nikmat rahmat dari Allah, berangkat. Yang 2013 saya juga nemu Ibu, itu penjual makanan pisang goreng Nogosari loh Bu. Penjual itu Bu, kebetulan waktu itu saya diundang di rumahnya dan diundang ngisi pengajian di lingkungannya. Terus saya tanya, Ibu nopo lho Bu, penghasilan Ibu? Saya tuh jualan pisang goreng nak Nogosari, hasilnya saya kumpulkan. Masya Allah, sekalian Bapak Ibu dipanggil oleh Allah. Jadi haji itu rahasia Allah. Penjelasan jangan minder, apa punya saya, apa mampu, ya. Entah nanti bagaimana caranya, bisa saja dihajikan orang, diumrohkan orang, bisa saja nih Bapak Ibu ya. Diumrohkan orang bisa saja, dihajikan orang banyak, orang yang dihajikan. Niki Bapak Ibu, ya. Semangat ya, optimis, yakin, bisa haji, sudah nabung. Sampun, okay. Jangan diambil loh, okay. Gak boleh diambil, okay. Okay. Segera didaftarkan dan segera daftar untuk mendapatkan kuota. Pun niku pasrah Bu, pun dapat kuota kantor nunggu, okay. Kantor nunggu. Jadi bisa saja nanti yang tua didulukan, pernah lah yang muda didulukan juga pernah, okay. Semoga nunggu saja, tinggal nunggu panggilan Allah. Panggilan Allah itu kita nggak bisa memprediksi ya. Setiap saat Allah bisa memanggilnya dengan caranya Allah. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama tentang haji. Pengen nggih? Pengen nggih? Alhamdulillah. Semoga yang hadir di sini semuanya, yang belum umroh segera umroh, yang belum haji segera haji, yang sudah pun boleh haji dan umroh lagi, monggo ulangi lagi. Amin ya robbal alamin. Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestina. Pun, nggih. Pertama haji sampun nggih? Sepakat, semangat? Masya Allah. Piantun bandar luar biasa ini, nggih. Kalau melihat wajahnya ini wajah-wajah ceria calon-calon jamaah umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Sudah seragam umroh. Subhanallah. Subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat gampang bagi Allah, sangat gampang. Oke, sekarang menginjak-injak materi yang kedua. Tadi kan baru menginjak pertama Bu. Sekarang menginjak-injak materi yang kedua tentang kurban. Ya, kurban itu dari kata koroba, yang artinya dekat atau mendekat. Sehingga orang yang berkorban diharapkan semakin dekat dengan Allah, semakin banyak amal soleh, semakin banyak ibadah pada Allah. Ini orang yang berkorban. Bapak Ibu, dalilnya apa? Korban itu di Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Penjelasan kraos mboten Bu? Allah memberikan nikmat yang banyak. Halo? Kraos nggih? Nikmat napa mawon Bu? Sehat. Nikmat jasmani, iman, sempat, Islam, apalagi materi, nikmat materi, banyak anu mboten? Ngertinya banyak dari mana? Ngertinya banyak dari mana?
yang tidak kekurangan. Apa sudah pernah panjenengan hitung? Belum pernah menghitung toh? Mengapa kok nggak pernah menghitung? Saking banyaknya. Ya karena saking banyaknya. Dan yang kedua, mboten kober Bapak Ibu gitu. Mboten kober ngitung, ya limpoh ngitung nikmati Allah yang sangat banyak itu, gitu. Karena saking banyaknya. Makanya la tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya panjenengan disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu menghitung karena sakit banyaknya. Termasuk kula kan Bu, kula alhamdulillah pekerjaan kula kanten Surabaya Bu. Gaji kula niku sak sok Bu. Sok enten nggih, sok boten. Makanya boten kula hitung niku Bu nggih. Boten kula hitung niki Bapak Ibu. Nah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Kita disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, korban ini adalah apa Bapak Ibu? Kira-kira terusan kalimat saya, korban ini adalah nopo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dijamin nggak tahu, mungkin kalau enggaknya nopo. Jadi korban itu adalah sebuah nopo Bu? Syariah yang dicontohkan oleh awalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu? Niku difirmankan Allah di Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuha fangzur madza tara qala ya abatif'al matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kurang lebih artinya tatkala Ismail sudah sanggup bersama Ibrahim, ada yang mengartikan sampun sanggup bekerja sama dengan Ibrahim, ada yang mengartikan sudah berumur kira-kira 9 tahun, ada yang mengartikan 11 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Ibrahim melihat dalam mimpi. Mimpinya apa Bapak Ibu? Untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya abatif'al, bagaimana pendapatmu nak? Apa kata Ismail? Kalau itu memang perintah Allah, ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan ayah. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan ayah. Ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah akan mendapatiku, aku menjadi hamba yang sabar. Luar biasa betul Bu Ismail. Luar biasa. Luar biasa atau enggak? Luar biasa. Kata penjenengan itu juga luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kenapa kok luar biasa penjenengan? Karena biasa di luar Bapak Ibu gitu. Penjenengan sering keluar rumah ngaji itu kan berarti kan biasa di luar gitu. Niki Ismail luar biasa Bu. Silahkan lakukan ayah. Kalau memang perintah Allah, insya Allah akan mendapatiku sebagai hamba yang sabar. Maksudnya sabar dalam apa? Mentaati ajaran Allah. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim itu, kalau Nabi dan Rasul mimpinya termasuk wahyu. Wahyu.
Beda kali mimpine awake dhewe, Bu. Ya, Nggih. ya. Lek mimpine awake dhewe napa? Nah, Gramblang. kekataan saring gitu. Kembange turu gitu. Campur nglindur ngoten nggih. Tapi lek nabi dan rasul itu mimpinya itu wahyu Bapak Ibu. Makanya ada yang menyebutkan ya, itu kan masih ketika tanggal 8 Dzulhijjah itu kan disebut tarwiyah. Jadi Ibrahim mula-mula masih belum yakin Pak, masih pikir-pikir. Pikir-pikir itu apa? Disebut tarwiyah, pikir-pikir. Akhirnya ternyata itu diberikan penjelasan, ditunjukkan kalau itu wahyu. Tanggal 9 Arafahnya kan disebut Arafah. Arafah itu kan diberitahu Bapak Ibu oleh malaikat kalau itu wahyu. Kemudian tanggal 10-nya disembelih. Jadi Ibrahim menyembelih Ismail. Dengan cepat Allah mengganti kambing atau domba gibas. Kibas apa gibas? Gibas, okay. Kambing yang gemuk, yang bagus, jantan. Kambingnya siapa itu? Kambingnya siapa? Itu kambing kurbannya Habil Bapak Ibu. Yang ketika terjadi perselisihan pernikahan di awal-awal Nabi Adam itu ya, dan Hawa, kan Habil, Qabil, Iklima, Labuda. Qabil itu ganteng, Iklima cantik, Habil nggak begitu ganteng, Labuda juga nggak begitu cantik. Akhirnya atas petunjuk dari Allah kan supaya dinikahkan silang Bu. Jadi sing cantik oleh sing ora patek bagus, sing bagus oleh ora patek ayu gitu. Qabil karena rumah sang ganteng dia dijodohkan Labuda, dia tidak mau, nggak terima, ya, nggak terima. Padahal dia juga punya keyakinan pasti nanti Allah akan adil. Ternyata dia tidak terima, nggak menerima keputusan Allah Bu. Akhirnya apa? Dibunuhlah. Tapi sebelumnya disuruh berkorban Bu ya, korban. Qabil karena seorang apa? Petani, ketika disuruh berkorban, korbannya apa? Sayuran yang layu dan tidak segar. Qabil ya. Habil karena seorang peternak, dia korban kambing atau domba yang bagus, gemuk dan luar biasa. Akhirnya yang diterima korbannya Habil. Ini Bapak Ibu. Kemudian terjadilah permusuhan dan bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itulah pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama Di bumi. Pertama di dunia, di muka bumi. Bingung Bu ya. Mboten saya bingung banget. Jadi pembunuhan pertama di muka bumi Bapak Ibu. Dalam bingung lah harus ngubur ya. Ya karena belum pernah terjadi bagaimana menguburkan manusia. Ini Bapak Ibu. Jadi itulah dunia itu seperti itu Bapak Ibu, nggih. Makanya kalau kadang-kadang di kelompok sesuatu atau kelompok tertentu terjadi perselisihan ngono iki biasa, dunia ini seperti itu. Tapi ya jangan berkelanjutan diperparah ya. Kadang-kadang ada orang itu beda pendapat, itu apa? Geseh gitu. Beda pendapat geseh. Beda pendapatan apalagi. Kadang-kadang sering geseh gitu. Jadi memang ya harus nilai-nilai sabar itu harus muncul dalam diri kita, Bapak Ibu. Biasa takmir, sekolahan, gitu, masyarakat. Ya ada gesek-gesek kecil rumah tangga, okay? Maka ya harus saling menyadari dan harus saling memahami sehingga saling memaafkan.
supaya tidak kedawa-dawa ulo gitu Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita beragama. Ini Bapak Ibu. Jadi kurban ini merupakan perintah Allah. Hukumnya apa Bapak Ibu? Halo? Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Tapi ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu ya. Tetapi bukan berarti anu lho Bu, hanya ibadah sekali dalam setahun, mboten lho nggih pemahamannya. Halo? Halo. Kalau memang tiap tahun punya, kenapa tidak? Gitu? Kenapa tidak? Gak apa-apa, boleh. Tapi jangan sampai belas tidak kurban. Gitu Bapak ya? Hari gini kok gak kurban, malu sama Allah, gitu? Malu sama Allah, gitu? Lawang montore jos, HP ini regane 12 juta, dalamnya tingkat kebun-kebunnya luas, sawahnya berhektar-hektar, cengkehnya banyak, porangnya. Lah kok ketika dipanggil kurban kok nere-nere? Tahu nere-nere? Napa nere-nere? Nisih-nisih nggih. Minggir-minggir. Nenteng-nenteng. Jadi kalau dipanggil kurban ya saya langsung gitu, Bu, nggih. Duitnya kan diempuh engko pokoke teko ndoto kok payu enak. Kula niku kan ketua takmir selalu mengumumkan nggih, tiap tahun kita ngumumkan Bu. Masjid ini intinya nggih akan mengadakan kurban dengan tipe A sekian, tipe B sekian, tipe C untuk urunan sapinya ya. Untuk kambing nanti langsung. Kula niki nggih belas dereng nyekel duit Bu niku. Langsung kula isi ngoten mawon. Mergane kula ku duit niki jarang kula cekel Bu. Kesel nyekel duit niku nggih. Kesel ya. Duit niku disaki nang dompet Pak Amin. Masyaallah. Lah kok kemarin pokoknya daftar ya sing tipe A 4 juta. Oh iya Bi. Anak kula nggih mendukung ya. Tidak sampai seminggu ternyata dapat arisan 10 juta. Ngoten lho Bu. Lumayan. Sinten sing nginten gitu. Siapa yang mengira, ya? Inilah contoh Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu punya semangat, tekad yang tinggi dan syaratnya berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik, Bu. Seperti saya tadi loh, Bu. Haji itu pun prasangka baik pada Allah. Jadi nek diukur duit ya rong enek niku, menuk-menuk duit nggih dereng enten Bu, nggih ta. Menuk-menuk duit nggih kurban, nggih umroh, nggih dereng enten. Wis pokoke sing penting daftar. Carane ngoten niku Bu. Dan sambil ikhtiar dan berdoa. Ustaz, apa boleh haji menjual tanah? Boleh enggak? Boleh. Boleh mboten? Boleh. Yang penting tanahnya sendiri. Enggak oleh tanah tanggane didol nggih. Mboten apa-apa, punyanya tanah banyak nggih. Diiris saithik lah mboten apa nggih. Diiris kalau memang sagete ngoten nggih. Diiris sithik ning liyane dibagi. Mboten apa-apa, boleh saja. Nggih. Enten sing natitaken ngoten niku nggih. Boleh Bapak Ibu nggih. Pun sing penting pokoke dengan cara yang halal, monggo. Itulah kita berhaji, berumroh, berkurban dengan cara apapun yang penting kita halalan thayyiban. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kesabaran Ismail luar biasa, gitu. Nah, untuk mendidik Ismail yang kayak gitu nggak mudah loh Bapak Ibu. Itu penanamannya harus sejak dalam kandungan. Dalam kandungan sudah dibangun Bu, sudah dibangun. Niki Bapak Ibu sampai dewasa, gitu. Tapi saya yakin, kira-kira sing mimpi niku panjenengan. Mimpi 10 sebatas menyembelih anak panjenengan kira-kira
Saya yakin panjenengan tidak mentala Bapak Ibu. Tidak mentala untuk ngomong saja nggak mentala, gitu. Saya yakin tidak mentala ngomong. Apalagi kok menyembelih. Berarti berat buatan Ibrahim itu. Berat nggih? Berat mana dengan hanya suruh berkorban kambing atau sapi? Berat mana? Berat Nabi Ibrahim nggih? Nabi Ibrahim begitu beratnya saja dilakoni kok awak dhewe enteng kok mboten dilakoni. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi menyembelih anak ternyata lebih berat daripada menyembelih kambing atau sapi. Makanya rugi dong kalau tidak kurban. Enten nggih sing jawabane gak puenak nggih, kula kurban terus tapi kurban perasaan nggih ngeten. Pun ngantos Bu, saestu niku donga lho Bu ngoten niku nggih. Pun ngantos jawabane pun niku bisa jadi selamanya enggak kurban, namun kurban perasaan mawon Bu. Karena janji diajak kurban jawabnya namun kurban perasaan. Pun ngantos nggih Bapak Ibu. Jadi kurban tenanan, masih orang duwe siap. Gini ku tekan doto gak enak ya nyuwun pangapunten terhadap orang enak gitu. Ngoten mawon kok repot gitu. Lah wis siap kok ternyata sanggup pun ikhtiar ndonga tekan doto kok ternyata heeh. Pangapunten Mas Panitia, Pak Takmir, ternyata kula ngantos sak mangke dereng sanggup pun panjenengan apa akan kula manut. Mboten napa-napa Bu nggih. Ning syaratipun usaha luar biasa. Berarti Allah memang belum memanggil, belum ngersakaken. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi ibadah itu nikmat saja Bapak Ibu nggih. Tapi harus maksimal nggih, usahanya harus maksimal. Pun ngantos durung-durung pun mboten kuat nggih. Mboten asal. Ora-ora pun mboten kuat kurban, pun mboten kuat umroh, mboten kuat haji, enggak boleh. Ikhtiar dulu. Niki Bapak Ibu. Sampun cekap nggih? Sampun nggih? Dereng. Oh, dereng. Nggih, dereng. Yang ketiga. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan yang ketiga? Napa Bapak Ibu? Enten sing ngertos? Enten sing ngertos? Dereng nggih. Nah, sekarang ini kan sudah masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu Bapak Ibu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk bulan Hijriah nggih. Bulan Komariah. Ada berapa Bu bulan Komariah niku? 12. Ada yang hafal? 12 bulan Komariah? Ada yang hafal? Ayo. Sinten sing hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku kudu hafal Bu. Kudu hafal. Nggih. Lah Ustaz kok hafal? Ustaz kok hafal? Kenapa Bu? Nggih griya kula pun ngapal niku Bu nggih. Nggih sinau nggih. Wong didhawuhi ngisi ten bandar kok nggih. Sing kita adepi niku mboten sembarang orang niki nggih. Mboten sembarang orang, luar biasa niki nggih. Nggih kula rada ndredeg niku Bu nggih. Rodok tapi nggih. Nah inilah Bapak Ibu, kudu hafal niku Bu nggih. Nah, ada 4 bulan yang bulan mulia. Napa Bu? Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Muharram termasuk mulia Bu. Milanipun panjenengan nggak usah takut punya gawe di bulan keempat ini termasuk bulan Muharram. Apa balasannya orang yang berbuat baik dan berbuat salah di bulan haram ini Bapak Ibu? Allah melipat gandakan pahalanya dan Allah melipat gandakan dosanya atau balasan dosanya. Jadi panjenengan mantu terus nyuguh tamu-tamu nggih niku dilipat gandakan balasannya Bu.
syukuran, nggih, dilipat ganda. Kalian pun jenengan pun punya apa? Pantangan untuk punya acara di Muharram, termasuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab ini nggih. Niki justru bulan haram, bulan mulia, dimuliakan Allah. Gak usah takut. Inilah indahnya kita berilmu Bapak Ibu nggih. Indahnya kita berilmu, pengetahuan. Termasuk panjenengan majelis ilmu ngeten iki. Subhanallah Bapak Ibu. Orang-orang berilmu ini, menuntut ilmu ini sebuah jalan, merintis jalan. Jalan apa Bapak Ibu? Jalan menuju surga. Thoriqon ilal jannah. Thoriqon ilal jannah. Jalan menuju surga. Dan beda. Sama nggak orang berilmu dengan tidak berilmu Bapak Ibu? Nggak sama. Orang berilmu dengan tidak berilmu itu nggak sama Bu. Orang yang berilmu itu lebih apa? Di samping tinggi derajatnya, lebih bisa dari yang tidak menuntut ilmu. Lebih percaya diri gitu. Percaya diri. Mau naik haji harus berilmu. Istitoah bil ilmi, saya tambahin tadi ada yang kurang. Jadi mampu dalam ilmunya. Istitoah fiddin, mampu dalam agamanya. Kemudian sehat, sehat dalam segala hal. Istitoah dalam apa? Filhal, dalam segala hal. Ini termasuk Bu. Milani pun panjenengan sudah betul ini setiap saat bermajelis ilmu. Di mana saja, nggak harus di sini. Mumpung masih sehat dan masih sempat. Karena banyak orang itu dikasih sehat tetapi tidak sempat. Ketika sempat tidak sehat. Bahkan sampai burung sempat akhirnya kena sekarat. Oh Ibu nggih. Belum sempat sudah sekarat. Jadi masuk belas tuh nggak ada waktu untuk menuntut ilmu. Jangan sampai nggih. Jangan sampai. Kadang orang itu kurang nguber donya nggih enten nggih Bu. Nggih. Boleh lah ya. Nguber dunia itu boleh. Ya memang itu juga harus tapi minimal ya seimbang. Jangan sampai kurang ngurusi dunia akhiratnya belas gak terurus. Ini juga tidak baik. Sing baik itu dunyane ya diurus, akhiratnya ya diurus. Ngoten niku. Sehingga apa? Seimbang, bahagia fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pun nggih Bapak Ibu? Puas? Puas Bapak Ibu? Puas. Panjenengan puas, saya lemas Bapak Ibu nggih. Pun ngaten kita berdoa nggih. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, iman, Islam, sehat, nggih, sabar, istiqomah, putra-putrinya sehat, sukses fid dunya wal akhirah. Keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dan segera dipanggil ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jadinabah. Allahumma ya Allah, dan kami tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang hak itu hak, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah, dan kami tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, dan kami
berilah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan jadikan anak-anak kami, generasi kami ya Allah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampun cekap nggih Bapak Ibu. Ngaten ada salahnya mohon dimaafkan. Albiru manittaqo billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.